tentang kakek yang menikahkan cucu-cucunya. Nah, tadi yang bikin diagram tadi itu ya, bikin gambar diagram tadi. Tentang kakek yang menikahkan cucu-cucunya, apakah anaknya kakek tadi harus laki-laki? Bagaimana jika anaknya kakek tadi perempuan? Oh, oke, baik, saya paham. Jadi misal di diagram tadi kan, kalau diagramnya Ustadz Naim tadi itu kan bawahnya laki, ada dua anak laki-laki, baru kemudian punya cucu. Kebetulan cucunya baru laki dan perempuan, ya kan, sepupuan akhirnya. Bagaimana kalau misalkan di bawahnya si kakek ini adalah laki-laki dan perempuan? Atau mungkin bisa jadi ditambahkan lagi, Ustaz. Bagaimana kalau anaknya dari si kakek ini perempuan-perempuan? Anaknya sama-sama perempuan, tapi kemudian di bawah dari si perempuan-perempuan ini, cucu dari si kakek itu adalah baru ada laki-laki, baru ada perempuan. Bagaimana saat? Nah, monggo bisa jadi ada tiga pertanyaan jadinya. Monggo Ustaz Naim. Jadi pada intinya kakek itu dia itu mujbir. Tentu ya ketika ayahnya tidak ada. Jadi ayah si perempuan ini meninggal dunia tapi kakeknya masih ada. Dan banyak kan kayak gitu kan? Banyak gitu. Jadi kakeknya hidup tapi anaknya sudah meninggal dunia tapi dia punya cucu. Yang mana ayah dari perempuan ini kan laki-laki begitu. Berarti mujbirnya pindah ke zakat. Nah, ternyata dia di sisi lain dia punya eh, apa punya anak yang lain laki-laki kemudian punya perempuan anak perempuan cucu perempuan begitu dari si anak laki-laki yang lain maka kemudian nanti dinikahkan dalam hal ini oleh satu orang si kakek itu jadi ijabnya kakek itu sendiri kabulnya ya kakek itu sendiri dan itu boleh begitu karena dia memang yang berhak untuk menjadi wali kan memang tidak ada wali lagi kecuali hanya dirinya ada wali berikutnya itu seperti dia punya saudara si perempuan itu punya saudara tapi yang paling berhak kan kakek. Jadi nggak ngelihat pada belakangnya, yang ketika yang awal itu masih ada, yang belakang tuh ya belakangan gitu. Dia padahal punya paman yang lain misalnya, padahal dia mempunyai sepupu, padahal dia punya ponaan misalnya. Tapi memang dia satu-satunya yang mujbir itu hanya kakek. Nah dalam hal itu boleh, itu boleh kemudian menikahkannya. Bagaimana kemudian kalau misalkan anak cucu perempuan ini, ya kan, cucu perempuan atau cucu laki-laki, tapi dari anaknya si kakek yang perempuan. Nah, dalam hal ini nggak bisa. Karena kenapa? Misalkan ya, si kakek ini punya anak jelas ya, punya anak laki-laki, lalu kemudian si anak laki-laki ini punya anak laki-laki lain, yaitu cucu laki-laki. Nah, kemudian yang di sana itu dia punya anak laki-laki, kemudian punya cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang lain. Maka dalam hal ini si kakek itu tidak bisa untuk menjadi wali sekaligus. Ya kan? Karena kenapa? Terhalang oleh ibunya si perempuan ini yang memang perempuan. Soalnya kenapa? Nasab itu hanya nyambung kepada yang pihak laki-laki. Nah, itu kan ketika anaknya itu perempuan, lalu kemudian dia punya anak perempuan, punya cucu perempuan gitu kan, itu langsung terputus. Kewaliannya berpindah kepada yang suaminya anak perempuannya, berarti nyambung kepada menantu laki-lakinya. Kan memang menantu laki-lakinya itu yang wali. Bagaimana bisa seorang kakek itu kemudian jadi wali, padahal sudah terputus dengan anak perempuan? Begitu, Sat. Makanya langsung nanti menantunya itu yang akan menikahkannya gitu karena kewalian langsung ke ayah Hmm. kan nggak nyambung kepada pihak perempuan kan seperti itu. Nah Iya, paham, paham, paham. Jadi kasus yang diagram tadi ya, diagram tadi itu hanya berlaku jika anak dari si kakek tadi, yaitu adalah sama-sama laki-laki karena punya nasab yang sama, baru kemudian dari anak laki-laki A dan B gitu ya, saya anggap A dan B itu baru ada yang punya anak laki, ada anak perempuan, baru bisa si kakek menjadi apa tadi, wali yang sama gitu ya, bukan wali yang sama, apa tadi itu istilahnya langsung Sunaim? tawallat torofain itu langsung ijab kabul dengan satu orang. Oh, ijab Jadi ijab tawallat kabul dengan torofain satu. dua dua orang itu pertama dia kan Mm-mm. jadi wali
Ya kan jadi wali Yang dia dijawab, dari cucu nggih, perempuannya itu kan betul. dia mujbir untuk dinikahkan pada cucu laki-lakinya. Berarti dia akan langsung saya nikahkan, saya terima satu orang. Oh ya. Jadi dia mungkin seperti ini ya. Seperti itu. Salamannya salaman sendiri. Tapi itu tetap dihitung sah, alhamdulillahnya. Jadi ini ada kondisi yang demikian juga, Masya Allah. Oke, baik.